Kali ini kita akan membahas otoritarianisme. Pada otoritarianisme ini, orang-orang menentukan sesuatu itu benar atau salah didasarkan atau bergantung pada yang namanya otoritas. Otoritas ini bisa beragam, bisa manusia, bisa juga hal-hal semacam kepercayaan, agama, suatu institusi, dan sebagainya. Otoritas seperti orang contohnya ketika kita masih anak-anak. Otoritas dapat dikatakan seperti orang tua yang menentukan kepada anak mana yang benar, mana yang salah. Otoritas inilah yang nantinya membentuk ukuran kebenaran si anak. Kemudian sewaktu sekolah, otoritasnya bisa seperti guru. Otoritas yang dianut atau dipercaya oleh si anak akan menentukan pandangannya terhadap benar salah. Tergantung pada apa yang dikatakan oleh otoritas. Misal ketika si anak sudah mulai sekolah, maka otoritas yang diyakininya sudah mulai lebih besar porsi guru daripada orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh guru akan dipandang lebih kredibel dan lebih dapat dipercaya oleh si anak. Walaupun inti yang disampaikan oleh dua otoritas ini sebenarnya sama, tetapi dengan gaya bahasa dan sudut pandang yang berbeda, si anak akan lebih condong kepada otoritas yang diyakininya atau dipercaya dalam hal menentukan benar atau salah. Kemudian, otoritas seperti agama dan kepercayaan yang menentukan bagaimana manusia bertindak atau bersikap. Cara berpikir kita kemudian akan disesuaikan dengan otoritas yang diyakini atau dipandang benar tersebut. Otoritas ini semacam pedoman, semacam patokan yang membimbing manusia terhadap mana yang benar, mana yang salah. Ukuran benar atau salah itu sesuai dengan otoritas mana yang kita percaya. Otoritas juga bisa seperti para tokoh yang kita idolakan, sehingga apa yang dikatakan oleh tokoh tersebut kita percaya dan yakini bahwa itu benar. Yang kemudian dalam bertindak kita menyesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh tokoh tersebut. Contoh, misal dalam latihan sepak bola, kita melihat video latihan menendang bola saat penalti yang diajarkan oleh Messi dan Ronaldo. Messi mengajarkan cara menendang bola dengan gaya A, sedangkan Ronaldo mengajarkannya dengan cara B. Cara yang diajarkan itu sama-sama bisa bikin gol, sama-sama bagus. Tapi karena kita lebih mengidolakan Ronaldo, maka kemudian mempengaruhi pilihan kita. Diputuskan untuk ikut cara menendang bola Ronaldo, yang diikuti dengan berbagai alasan, entah itu lebih efektif, lebih mudah, dan sebagainya. Preferensi atau keyakinan terhadap otoritas sangat menentukan keputusan seseorang. Ini juga terjadi dalam dunia politik. Dalam mendukung calon A atau calon B, maka ketika sudah mendukung satu calon, lalu berkeyakinan bahwa calon yang diyakininya itu benar, kadangkala membuat kebenaran dari sudut lain atau dari berbagai aspek lainnya menjadi tidak terlihat lagi. Kemudian kenapa kita cenderung bersandar pada yang namanya otoritas? Itu karena manusia pada umumnya sangat ditentukan oleh aspek-aspek keyakinan dibandingkan aspek rasionalitas. Manusia cenderung percaya begitu saja tanpa mencari tahu. Jika pada suatu kondisi yang sudah mentok atau terhambat dalam mencari jawaban yang logis, maka kita cenderung mengalihkan pada jawaban-jawaban yang tidak logis karena lebih mudah untuk dipahami dan diyakini, walaupun tetap intinya tidak logis. Jawaban yang tidak logis ini bisa dikatakan sebagai suatu pembenaran daripada menyebutnya sebagai suatu kebenaran. Pembenaran yang hanya didasarkan pada keyakinan yang itu di luar aspek rasionalitas. Manusia memang membutuhkan suatu otoritas atau pihak yang ahli untuk memberikan ia jawaban. Jika sakit maka ke dokter. Jika ingin belajar maka carilah guru. Otoritas ini sebagai pembimbing. Tetapi yang dipermasalahkan ketika mengandalkan pada otoritas lalu tidak mencari tahu lagi kebenaran dari sumber-sumber yang lain, maka akan menjadikan seseorang ini menjadi tidak kritis. Paling tidak kita harus mengetahui alasan atau kenapa kita mengandalkan suatu otoritas dalam menentukan aspek benar atau salah.
Kemudian di dalam masyarakat juga terdapat suatu pola patron klien. Patron ini diartikan dari bahasa Spanyol sebagai suatu pihak yang memiliki kuasa, memiliki power, kedudukannya lebih tinggi, dan klien diposisikan kedudukannya lebih rendah statusnya, yang tidak sederajat. Keduanya sebenarnya saling melengkapi, misalnya antara penguasa dan rakyat. Kedudukan yang tidak sederajat tergambar dari patron yang memiliki kesempatan lebih untuk menekan, menguasai, mengarahkan pihak yang lebih rendah. Hubungan patron dan klien kadangkala diwarnai dengan bentuk eksploitasi oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang lebih bergantung padanya. Misal seorang yang berpengaruh, ia bisa menggunakan massa yang ia miliki untuk mencapai kepentingannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat yang mengharapkan suatu perubahan hanya bisa dicapai jika si A menjadi pemimpin atau jika si B menjadi pemimpin. Mengandalkan pada sosok figur tertentu sebagai penyelamat dari situasi yang tidak menentu. Sedangkan sistem seperti demokrasi itu tidak hanya bertumpu pada satu atau dua orang saja. Kekuasaan dibagi secara merata, yang semua pihak memiliki kontribusinya masing-masing, tanpa mengandalkan pada satu orang saja. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, otoritarianisme ini merupakan cara berpikir dalam menentukan sesuatu itu benar atau salah. Itu didasarkan bergantung pada yang namanya otoritas. Otoritas ini bisa manusia, bisa agama, bisa buku, bisa aliran, dan semacamnya. Kira-kira itu saja pembahasan pada kali ini.